Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi manna ala ibadihi bi mawasimil khairat liyaghfir lahum bi zalika az-zunub wa yukaffir anhum as-sayyi'at wa liyudha'ifa lahum bi zalika az-zawj wa yarfa lahum darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik takwa. Tunduk dan taatlah kepadanya, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullahil karim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memberikan kita nikmat, Dia yang telah memberikan kita rezeki, Dia yang telah menjaga diri ini, keluarga, pekerjaan, dan semua kegiatan aktivitas dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah tidur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur, karena Dia yang menjaga makhluk melalui segala perantara yang ada. Para malaikat ditugaskan untuk menjaga setiap makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada manusia tidak sekali dalam perhitungan tahun. Nikmat itu tidak diberikan dalam hitungan per bulan, tidak sekali dalam hitungan 7 hari sedikit. Allah tidak berikan nikmat juga dalam hitungan per hari. Tetapi nasari jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu nikmat dari para kata tidak pernah putus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperingatkan kepada manusia yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah, ditugaskan menjaga bumi. Ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena tugas yang berat, dan Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan yaumil qiyamah. Berselawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabat,
tabi'in, tabi'in, guru-guru taknasih para ulama yang mengajarkan bagaimana Islam ini mampu memberikan ketenangan dalam hidup. Sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Seluruh umat Islam sudah melakukan kurban. Kurban itu bukan hanya sekedar perintah, tetapi kurban adalah salah satu bentuk tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Karena anggap kebajikan selama mereka tidak mengeluarkan itu harta apa yang mereka cintai. Tidaklah mereka mendapatkan kebaikan yang sempurna, melainkan mereka menangkalkan sebagai apa yang mereka cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang dinafkahkan, apa yang dikeluarkan, apa yang dikorbankan, Allah jauh lebih mengetahui. Karena ia mintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ansar, ia minta dikana rezeki. Mengapa kita harus mengeluarkan itu? Karena ada hak orang lain di dalam jamaah Jumat rahimahullah. Maka sewaktu kita sudah berkorban, ada 3 makna dan hikmah yang kita harus tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, punna ermento miricini inayat itu sungguh-sungguh mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus berkorban, dia harus berkorban, memperjuangkan bahwa harta yang mereka miliki ada hak orang lain di dalamnya. Ini anak gampang kita bisa menjadi orang yang kaya. Orang kaya, silakan kita kaya, silakan kita mempergunakan harta yang kita miliki. Tapi ingat ada hak orang lain di dalam. Makanya mengapa hari kurban sewaktu disebut ini waktu Nabi bolong bukan darah yang sampai, bukan daging yang dibagikan yang sampai, tetapi bagaimana mereka memiliki makna, ada ketaatan, ada ketundukan, ada perintah. Berkurban berarti apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia ingin saling kasih yang namanya rezeki. Makanya di yaumil kiamat kelak dapat cinikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inai dikalungkan harta yang mereka kumpulkan di padang mahsyar. Kalung yang mereka bangga-banggakan, harta yang mereka banggakan, yang begitu banyak, yang tidak mau dia bagi, yang tidak mau berkorban, padahal mereka mampu untuk mengeluarkan, mampu mereka berbagi. Bahkan ada sebagian orang najib dimintomi kasih asih tetangganya, sewaktu dia berkorban, tanya salah tetangganya, kenapa? Karena dia hanya makan sendiri. Padahal dia berkorban untuk dibagi. Ini itu Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya dipuji melalui harta. Sebelum datang peristiwa kurban, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengeluarkan 100 ekor sapi dalam satu hari, 100 ekor domba dalam satu hari, 100 ekor kibas dalam satu hari. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Setiap hari Nabi Ibrahim mengeluarkan, Nabi Ibrahim alaihissalam masuki zakat harta yang begitu baik akan dimintai pertanggungjawaban jamaah yang kami muliakan.
Karena sewaktu dipenuhi tanggung jawabnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan dia kepada bila sari kabar ia itu kesenangan orang yang beriman, yang beramal soleh. Surga terlepas di sini. Surga hanya mampu diyakini. Yang itu surga hanya mampu diyakini, hanya mampu diterima, bukan melalui akal tapi melalui iman. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka, kita yakin ada semua yang namanya perjanjian, baik dan buruknya, ketentuan buruk dan kebaikan. Kita tahu semua itu. Kita tahu ada namanya mati, kita tahu ada namanya hari berbangkit, perhitungan pada waktu hari hisab. Kita tahu semua itu. Kenapa? Karena yang berbicara adalah iman. Taimakkan. Kunna akkala bicara. Jaya perhero teya apa suruh harta. Karena dia memakai pola mati-matikan perhitungan. Semakin banyak yang keluar semakin rugi. Semakin banyak yang keluar semakin segede mani duit. Tetapi kalau iman yang berbicara, kalau agama yang berbicara, semakin banyak keluar ada semakin banyak rezeki akan masuk. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum kunna libasulu sekretanya akan diganti 70 sampai 700 tanggal. Hartanya keluar 10.000, jangan berhitung sampai 1 juta, tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena bukan untuk dihitung, tetapi bagaimana untuk disyukuri, karena ada hak orang lain di dalam hal itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Kunna tena waktu peristiwa kurban napa surumi sibilangan ekor sapi, sibilangan kambing, sibilangan domba, semua dikeluarkan untuk apa? Supaya hartanya kita dipertanggungjawabkan. Maka Allah uji dengan untuk menyembelih yang namanya anaknya Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim bisa melakukan itu? Aku jenazahmu mana? Tapi agama ini turun bukan untuk membunuh. Waktu Nabi disembelih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bukan untuk dibunuh, bukan tindak kejahatan, bukan tindak kriminal, tapi ini ujian jemaah. Ini diuji Nabi Ibrahim sebagaimana tinggi keimanannya. Punna napasuli hartanya sampai 100 ekor sapi. Bagaimana kalau anaknya akan disembelih? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dijatuhkan mimpi 3 hari malam berturut-turut, baru dia mengatakan ini adalah betul-betul perintah Allah. Artinya apa? Punanya kabar ada informasi, keyakinan sunyi, lakukan. Jangan langsung lakukan, tapi tabayun. Lihat dulu informasinya, ciri kira itu. Apakah itu informasi benar? Apalagi di media sosial sekarang, di Facebook, di Instagram dia. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak aneh-aneh. Jangan coba terima. Hati-hati pada informasi. Sekarang sudah bisa diedit, sekarang sudah bisa dilihat yang aneh-aneh. Artinya apa? Sungguh sangat canggih teknologi sekarang. Maka Islam mengajarkan tabayun dan perhatikan informasi. Ini peristiwa kurban mengajarkan untuk apa? Sewaktu ada peristiwa, jangan langsung mengambil tindakan, tapi bicarakan yang bertabayun dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengapa Allah perintahkan kita berkurban? Sampai di hari-hari tasyrik kita dilarang untuk makan, kita dilarang untuk puasa, tidak dilarang untuk makan, dilarang untuk puasa. Untuk apa? Karena sebagai kegembiraan sewaktu dikeluarkan hewan kurban itu dibagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Biasa dibantah tentang makan dan daging dalam setahun. Dan datang pun dan akan dari lagi pun subhanallah. Akan dari anak dan akan dari bayi dan akan dari masih bijak-bijak. Begitu bahagia. Bagaimana mereka mengeluarkan harta yang berkurban? Sungguh sangat bahagia. Kenapa? Orang senang. Maka
maka dia pun bahagia. Kenapa? Orang yang dia berikan itu bahagia. Maka setiap yang mereka sumbangkan, setiap mereka yang kurbankan, maka aku merasakan kebahagiaan Allah yang tanamkan hati. Insyaallah fa'inna Allah hanya Allah yang mengetahui bicara. Yang ketiga, kenapa hikmah kurban harus kita lakukan? Karena kurban ini bukan antara yang kaya, bukan antara yang betul-betul siapa yang betul-betul banyak mereka sembelih, tapi maka mereka yang mampu melakukan sembelih kurban itu harus berpikir bahwa semua apa yang Allah berikan ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Asyukur kulit dasar saya karaya, kulit kita rasa, kulit anjama, kulit ciri kasih keluarga, masih bisa makan, masih bisa berbicara di antara satu sama lain, masih bisa saling membantu siapa yang susah. Maka di dalamnya jamaah Jumat rahimahullah ada sosial di dalamnya. Maka ingat, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dia harus berkorban, korbani, jadi berkorban, memperjuangkan apa yang Allah berikan kepadanya kemudian dia keluarga. Tanpa dia harus memikirkan rugi kesana. Tidak ada pada rugi, Allah janjikan. Allah Maha Ar-Razzaq, memberi rezeki. Allah mudah menggerakkan. Bahkan orang yang tertidur di rumah sakit, mereka yang berbaring di rumah sakit, bagaimana mereka dijaga rezekinya? Allah hanya menggerakkan dokter dan perawat untuk merawat minum obat sembuh melalui minum obat, melalui dirawat. Itu rezekinya. Bagaimana mereka yang bekerja? Makanya kata Imam Al-Ghazali, rezeki itu dibagi 3. Apa yang diusahakan akan dibayar oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah melakukan ibadah sholat kemudian dia kaya, maka Allah bayar tes dia di dunia. Disampaikan apa yang usahakan selama dia hidup di dunia, dan tetapi di akhir dia sudah tidak dapat apa-apa. Yang kedua, rezeki yang tak disangka-sangka, yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa diberikan oleh Allah rezeki tak disangka-sangka. Maka jangan heran punya niat tatuata, niat berutang, galreni, takuleni, jama baju. Tapi Allah masih jaga rezekinya. Kenapa? Dia bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia bertakwa, nah jadi nyampai kekalanya, sudah tidak mampu, sudah tidak bisa berdiri, sudah tidak bisa bekerja. Allah berikan rezeki dari arah mana saja. Jaya bantu, itulah rezeki yang tak disangka-sangka. Allah gerakkan setiap makhluk untuk membantunya. Dan tidak ada yang mustahil jamaah. Kemudian akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan baginya, maka Allah akan mengutus seluruh para malaikat untuk membantunya tanpa dilihat oleh manusia. Manusia ada batasnya jemaah. At-tahrim, niat dosa. Ia itu dalam setiap tahun hari lebaran kita harus banyak-banyak introspeksi diri, banyak apa pokok dari Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi dalam satu tahun terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Maka ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada puasa. Untuk apa itu? Untuk muhasabah, introspeksi diri. Jangan dulu dibergaulkan selama kita tinggal di dunia. Yang terakhir jamaah Jumat rahimahullah. Sebab itu bulan Zulhijjah berbanyaklah kita berzikir. Zikir ini yang akan membuat. Makanya selalu ada kalimat-kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kenapa diucapkan itu? Karena orang yang memuji, namun dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia puji yang menciptakannya. Inain sari keluarga, inain sari jamaah-jamaah, masyarakat zikir Allah Subhanahu wa taala. Maka memang harus dipuji karena itu sebagai tanda
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berterima kasih. Oleh sebab itu, jamaah Jumat Ayasih Al-Quran dalam satu tahun ada introspeksi diri. Bunda Nasara jika Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang banyak, maka keluarga karena ada akwal lain di dalamnya. Kita tidak akan dikatakan orang yang sempurna iman kita, bunda tidak dipasuki ke jamaah. Ya, bertumpuk-tumpuk harta. Nah, Nasari kesekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berperingatkan, alhamdulillah takatsur, jangan bernegah-negahan dengan harta, hatta turul maqabir, sampai kita masuk di alam kubur baru kita menyesal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang asik di Al-Quran, keluarga dijadikan bantu, bukan yang susah, karena orang yang membantu, jangankan di dunia dibantu, di yaumil kiamat kelak di padang mahsyar, sewaktu kita memohon pertolongan, pasti Allah akan membantu dengan pertolongan Allah, dengan syafaat Rasulullah SAW, karena dihanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ikuti apa yang dianjurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa quli qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khafa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'watal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Maha Pengampun yang lagi Maha Pemaaf, ampunkanlah segala dosa kami, kadang kami sengaja tak sengaja, terang-terangan maka kami sembunyikan, ampunkanlah dosa kami. Berikanlah hidayah keluarga kami, sanak saudara kami, sahabat teman, seluruh kampung di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, bahkan negara kami di Indonesia yang belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan hidayah, berikan petunjuk dan hidayah agar kembali kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min rasyid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan di dalam agama kami, wafiatan fil jasad, sehatkan jasmani kami, wa barakatin fil rizqi, berikan keberkahan rezeki, wa qabul maut wa rahmatan indal maut wa tabaddal maut. Allahumma awi ala nabi sakaratil maut, jangan sakaratul maut, dan menjelang kematian berikan kemudahan, berikan kami Allah keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan kebahagiaan di dunia, kebaikan kebahagiaan di akhirat, jauhkan kami azab neraka. Ya Allah, kampung kami ini ya Allah dibaca di masjid kami ini, lindungilah, jauhkan dari mana bahaya,
jauhkan kebakaran, jauhkan bencana, lindungi anak, istri, suami kami, orang tua kami, mertua kami, semua keluarga kami dalam kedamaian, dalam kebajikan, dalam ketenangan jiwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi an tasakkar wa rizqullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.